pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam sehat kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berilah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, menahan kebaikan. Ayat intinya saya ambil dari Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kebaikan adalah sifat ilahi yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya. Mengapa? Karena status kita adalah anak-anak terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Efesus 5 ayat 8-9. Tuhan itu baik adanya, dan teladan tentang kebaikan telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yang senantiasa berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang status atau latar belakang, menyembuhkan yang sakit, melepaskan mereka dari segala keterikatan, memberi makanan kepada mereka yang lapar, dan sebagainya. Karena Tuhan Yesus baik, maka semua anaknya wajib mengikuti jejaknya, yaitu menjadi orang-orang yang baik, di mana kebaikan itu harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Amsal 27 ayat 2. Dorcas adalah orang baik, dan karena kebaikannya ia menjadi berkat bagi lingkungannya. Orang-orang Yahudi memanggilnya Tabita, yang berarti rusa betina. Di dunia timur, rusa betina adalah gambaran tentang kecantikan. Kecantikan Dorcas ini terpancar melalui perbuatan yang ditunjukkannya. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Kisah 9 ayat 36. Begitu mendengar bahwa Dorcas sakit dan meninggal, orang-orang menjadi sangat kehilangan dan bersedih hati. Mereka pun mencari bagaimana cara agar Dorcas hidup kembali. Ketika mendengar Petrus ada di Yope, orang-orang memohon kepadanya agar bisa membangkitkan Dorcas. Ajaibnya, Tuhan mendengar doa-doa mereka dan membangkitkan Dorcas dari kematian. Dari kejadian inilah semakin banyak orang percaya kepada Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 16. Kitab Amsal berkata, janganlah menahan kebaikan bila mana kamu dapat melakukannya. Seringkali kita mampu dan memiliki kesempatan untuk berbuat baik, tetapi kita menahan kebaikan dan kita tidak bersedia memberikan kebaikan kepada orang lain. Kita seringkali menahan kebaikan karena mementingkan diri sendiri. Kita memiliki tendensi untuk mementingkan diri sendiri, memikirkan untuk kebaikan diri sendiri, dan tidak mempedulikan orang lain. Kita tidak mau orang mengganggu kehidupan kita. Mementingkan diri sendiri membutakan kita dari kebutuhan orang lain. Kita seringkali menahan kebaikan karena takut. Misalnya,
Kita takut kalau orang yang kita tolong menyalahgunakan kebaikan kita, orang yang kita tolong melukai hati kita, atau orang yang kita tolong membalas kebaikan kita dengan kejahatan, dan lain-lain. Akibatnya kita menahan kebaikan karena takut hati kita akan terluka lagi. Memberi kebaikan memang tidak selalu mudah untuk dilakukan, tetapi kita dapat mulai melatih diri untuk memberikan kebaikan melalui perkataan kita. Setiap hari kita dapat memilih untuk berkata positif atau negatif, membangun atau menjatuhkan. Kita juga dapat memberikan kebaikan dengan menyediakan waktu untuk mendengar, mengerti, atau mendoakan seseorang. Bila kita melakukan kebaikan yang kecil sekalipun, seperti memberi secangkir air kepada orang yang paling hina, firman Tuhan berkata bahwa kita telah melakukannya untuk Tuhan. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak pernah menahan kebaikan kepada siapapun. Tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan harus mau membantu dan memberikan pertolongan kepada orang lain. Tuhan, bantu kami melakukannya sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang berguna, yang menjadi kesukaan dimanapun kami berada. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan jawab doa.